Selamat pagi. Terima kasih semua, Namo Buddhaya. Terima kasih undangannya ya. Saya merasa sangat terhormat di sini. Gitu. Biasanya saya berdiri gitu ya. Jadi duduk ini rasanya agak kaku, tapi tidak apa-apa. Saya pagi ini dijemput oleh Pak Ali ya, di Hotel Santika. Saya tinggal di Hotel Santika dan tadi malam tuh ketika saya pulang ngerjain ini gitu ya. Santika itu sedang mengadakan penghematan gitu ya. Jadi telepon tuh tidak ada di kamar. Jadi kalau kita mau ada apa-apa itu kita harus teleponnya itu lewat handphone kita. Terus jadi ada banyak penghematan. Pagi ini makanannya sudah hemat. Sinom itu agak cair gitu ya. Tapi kok enggak terlalu kayak sinom gitu. Tapi yang saya sedih itu ketika saya sampai kamar ya, kerja kok lampunya kok gelap gitu ya. Apa namanya? Enggak ada lampu gitu. Jadi cuma sedikit gitu. Jadi saya komplain. Nah, sebelum orangnya datang itu saya pas mau cuci muka gitu ya. Baru saya copot kacamata saya. Baru saya tahu bahwa sebetulnya gelap itu saya gitu. Jadi, ternyata lampunya itu terang gitu. Wah, orangnya sudah datang cari lampunya enggak beres. Saya yang minta maaf. Nah, jadi mata saya ini kena itu, apa namanya, pembuluh darahnya pecah, gitu ya, sebelah kiri. Jadi kalau saya copot, saya lebih cocok di memberikan presentasi ini saat Halloween, ya, lebih cocok. Jadi karena Halloween sudah lewat, saya belum 1 minggu yang lalu pulang dari China ya, dan di China itu saya jalan terus ya, mulai dari jam 7 pagi sampai kira-kira jam 10 malam gitu ya. Karena banyak sekali yang dan capeknya luar biasa. Bagi saya orang Indonesia ini, tapi bagi mereka itu biasa gitu ya, bagi biasa. Jadi karena setiap hari saya kayak gitu, maka katanya dokter ya wajar bahwa apa namanya mungkin kecapean atau apa segala macam biasa. Ya, jadi nah teman-teman, ketika saya ditanya sama Romo Indarto gitu, mau ngasih apa gitu, saya memberikan beberapa topik yang keren gitu ya. Ternyata yang dipilih sama beliau itu yang ini. Nah ini agak nggak gampang gitu. Artinya kita perlu beberapa waktu untuk merenungkan hal ini. Ya, merenungkan. Nah itu adalah kelebihan dari Buddhis, gitu ya. Yaitu bahwa ajaran guru kita itu tidak mudah, gitu ya. Tidak mudah. Sampai kita mengalami baru kita mikir loh, oh kayak gini gitu ya, kayak gini. Jadi saya punya temen ya dari Amerika, dia bilang, Steve saya mau ke sana liburan, jangan lupa ya saya nanti diajak makan durian. Kayak apa sih durian itu? Saya harus menjelaskan rasa durian kepada dia. Coba Anda menjelaskan rasa durian kepada orang yang belum pernah lihat durian, nggak pernah tahu rasanya kayak apa gitu ya, kayak apa? Jadi kata-kata apa yang akan kita gunakan? Jadi ngomongnya apa? Kalau kita menjelaskan sesuatu yang dia tidak pernah tahu, kita akan membandingkan. Misalnya, kamu pernah makan ini enggak? Kamu pernah makan itu enggak? Kayak gitu. Tapi ketika dia datang, dia tetap shock. Rasanya kok gitu. Dari awal sudah enggak mau gitu. Ini saya enggak mau baunya. Sampai dia makan. Jadi bahasa kita, itu very limited. Gitu ya. Kekuatan dari kata-kata manusia itu sangat limited. Karena itu ketika kita menerjemahkan sesuatu, maka hampir selalu ada yang bisa diperbaiki. Ya. Kemarin saya dengar dari Bante, saya lupa, dia bilang saya tidak setuju dengan translation ini. Itu terjadi di mana-mana. Ya. Seseorang melakukan translation ini, kemudian yang lain kelak ngomong setelah lebih maju, dia ngomong kurang bagus translation, karena dia sudah mengalami lebih banyak gitu, dan seterusnya. Jadi translation itu salah satu yang menunjukkan
merasakan betapa lemahnya ya kekuatan kata-kata itu untuk menjelaskan. Nah, apalagi Buddhism, gitu ya, apalagi Buddhism. Buddhism ini kalian tahu nggak ketika kalian berpikir, gitu ya, ketika kalian berpikir, kalian pakai bahasa apa ketika berpikir? Pakai bahasa Indonesia nggak? Atau ada bahasa pikiran sendiri yang semua orang share? Apa bahasa yang kalian gunakan apa ketika kalian berpikir? Bahasa yang kalian paling kuasai itu ternyata ya. Jadi tidak ada bahasa lain. Nah, karena kita berpikir dengan menggunakan bahasa yang paling kita kuasai, kalau kita hanya menguasai satu bahasa, wah, sangat nanti kita ya. Jadi ketika pelajaran-pelajaran yang lain itu bermunculan ya dengan bahasa asing dan kita berusaha untuk mengerti, maka agak lambat karena kita mesti menerjemahkan ke dalam bahasa yang kita mengerti. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang anaknya masih kecil-kecil ya, yang anaknya masih kecil-kecil, kalian tahu nggak satu negara di mana rata-rata anak-anaknya itu menguasai 8 bahasa? Tahu? Negara mana yang rata-rata anak-anaknya itu menguasai 8 bahasa? Di mana? Di negara-negara kecil yang dekat sama Eropa, ya, gitu. Karena itu anak-anak ini hampir otomatis lebih pintar daripada kita. Karena mereka menguasai begitu banyak bahasa. Nah, sama di China itu, di tempat-tempat yang di desa-desa kecil itu ya, mereka punya dialeknya sendiri. Kemudian mereka menguasai kemudian mereka harus menguasai bahasa nasional. Itu pinter-pinter. Orang-orang Yahudi itu pinter-pinter. Bukan orang Yahudi yang di Yahudi yang pinter. Tapi orang Yahudi yang bermigrasi ke tempat lain. Itu yang pinter. Dan yang paling pinter itu adalah orang-orang Yahudi yang bermigrasi ke Jerman. Karena apa? Entah kenapa gitu ya. Bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Ketika orang-orang ini belajar bahasa Jerman, kepalanya itu seolah-olah bertambah. Gitu ya. Apa namanya? Hebat sekali. Nah, bahasa bante-bante yang biku-biku zaman dulu dari China yang pergi ke India gitu ya, setengah mati itu. Kemudian kembali ke China untuk menjawab, itu pinter-pinter dah karu-karu. Karena bahasa India itu luar biasa. Dua bahasa yang paling kuno di dunia itu dikuasai oleh biku-biku yang menerjemahkan itu. Nah, masih ada I Ching ke Indonesia dulu ya. Dia pergi ke Sriwijaya, dia belajar di Sriwijaya, kemudian dia baru ke China. Jadi, dia baru ke Nalanda. Wah, itu luar biasa orang. Jadi ketika dia balik ke China, ketemu sama Ratu Wu Zetian, satu-satunya ratu di sejarah China, ya. Dia ketemu sama Wu Zetian, dia cerita, Wu Zetian langsung ngomong, wih lah orang. Hebat-hebat sekali. Lebih hebat dari Sun Gokong. Oke, setelah saya berusaha untuk menciptakan kesan betapa banyaknya pengetahuan saya sama kalian, apa namanya? Saya akan mulai, ya. Nah, saya ini lama berpikir gitu ya. Kenapa khotbah Buddha yang pertama? Khotbah Buddha yang pertama dengan kelima sahabat-sahabatnya itu dimulai dengan ketidakpuasan, duka. Duka itu kan bukan penderitaan. Duka itu terjemahan aslinya itu ketidakpuasan. Begitu kita lahir, kita langsung tidak puas. Saya berpikir-pikir, kenapa? Kenapa yang diceritakan itu awal-awalnya itu sudah langsung adalah ketika kita lahir, kita langsung tidak puas. Kenapa? Saya berpikir, ternyata yang dia ceritakan itu adalah hidup ini memang begitu. Gitu ya. Jadi, dan itu bukan hal yang benar. Gitu ya. Jadi kalau kita belajar, maka dan kita menguasai, maka ketidakpuasan itu tidak akan ada. Gitu ya. Jadi beliau sudah bilang lebih dulu gitu, awalnya. Dan jadi ada sumber-sumber hidup yang tidak nyaman, sumber penderitaan dan ketidakpuasan. Nah, karena banyak sekali, maka oleh beliau dirangkum jadi 3 gitu ya. Yang pertama itu
ya ada the three poisons gitu kan ya. Ini serem-serem karena saya merayakan apa namanya menghormati Halloween. Jadi gambarnya agak jadi ada dosa, kebencian, amarah, ya, penolakan. Sebetulnya aversion, ya, sebetulnya adalah ketidaksenangan. Ketidaksenangan karena sesuatu terjadi pada kita. Itu. Jadi bukan anger, bukan kemarahan, bukan hatred, kebencian, tetapi aversion. Keinginan untuk menghindari hal yang tidak menyenangkan. Ya, itu tuh yang pertama itu. Kemudian yang kedua itu loba. Memang itu keserakahan, ya, kemelekatan. Keinginan berlebihan pada apa yang kita sukai dan berlebihan, ya. Jadi kita ini nyari bukan apa yang kita butuhkan, gitu. Tetapi kita mencari apa yang kita anggap akan menyenangkan kita. Nah, apa yang kita anggap akan menyenangkan kita itu munculnya dari siapa? Kita tahunya. Wong kita belum tahu kok, gitu. Itu dari lingkungan yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau lingkungan kita, orang tua kita itu bilang, kamu harus punya uang banyak, harus punya uang banyak, harus punya uang banyak. Dan itu diulang-ulangi terus-terusan. Dan kemudian orang tua kita itu menghargai anak yang lebih kaya daripada yang tidak kaya. Maka kita percaya, oh ya, itu adalah kebenaran. Jadi kebenaran kita itu ditentukan oleh orang tua kita. Dan untuk kita yang menentukan kebenaran bagi anak-anak kita. Jadi kalau kita terus, katanya para guru, kalau kita terus mengatakan betapa pentingnya duit, terus kita heran kok anak kita mata duitan gitu ya. Kemungkinan besar yang mempengaruhi dia jadi mata duitan itu kita lihat setiap hari ketika kita berkaca gitu ya. Nah, yang ini banyak ya sebetulnya. Baik dosa maupun loba. Ini asalnya itu dari ini, moha ya, kebodohan. Sebetulnya bukan stupid gitu ya, tetapi ignorance, ketidakmengertian. Akar dari segala racun, ya, melihat realitas secara salah. Nah, Buddha bilang gitu ya, saya ini kayak dokter gitu. Jadi kalau saya nulis resep, apa yang terjadi? Sebagian besar orang akan menyimpan resep itu. Gitu ya. Beberapa orang akan membakar resep itu terus diminum. Gitu. Padahal bukan itu, gitu kan ya. Terus ketika Buddha menunjuk ke bulan, semua orang bukan melihat bulan, tapi yang dilihat jarinya, gitu ya. Jadi semua orang terus kemudian belajar menunjuk bagaimana supaya jarinya mirip dengan jarinya Buddha. Padahal sebetulnya yang ditunjuk oleh Buddha itu bulannya. Ya. Jadi yang beliau katakan adalah saya hanya seorang penunjuk gitu ya. Betapa hebatnya gitu. Nah, jadi begitu kita lahir, udah kita tidak puas. Gitu. Karena apa? Banyak sekali hal yang menjengkelkan kita. Makin kita hidup, makin sering kita jengkel. Ya kan? Karena itu wajahnya anak-anak itu lebih cerah daripada wajah kita. Gitu ya. Karena mereka jengkelnya sedikit. Gitu. Mereka sebentar jengkel tuh nangis karena enggak ada, mamanya enggak ada. Mereka lagi lapar gitu ya. Tapi kalau kita, banyak sekali yang kita jengkelkan. Kita masuk ke sini, terus kemudian kita terantuk sesuatu, kita sudah jengkel. Kita datang, orang-orangnya sudah banyak, kita tidak dapat tempat duduk, kita sudah jengkel. Semua macam-macam. Semua hal yang menjengkelkan itu berpengaruh kepada wajah. Maka itu ada wajah saya kayak gini itu karena tidak mengenal skincare. Gitu ya. Jadi yang mengenal skincare lebih. Banyakkah kejadian-kejadian yang sangat kita inginkan? Banyak banget. Begitu kita bangun langsung. Wah, yang itu belum selesai. Wah, ini saya kepengen ini. Wah, saya dijanjikan ini. Nah, itu semua ini. Ini yang menciptakan tadi itu ignorance ya. Kemudian aversion sama greed. Moha dosa loba. Nah, kejadian menjengkelkan macam-macam gitu. Upah lebih kecil, pekerjaannya kita anggap sama gitu kan ya. Dikhianati, ditinggal gitu ya, tanpa kejelasan. Kita kepengen kalau pasangan kita itu putus sama kita, dia menjelaskan lebih dulu.
Tapi kalau kita yang meninggalkan dia, kita nggak kepingin menjelaskan. Udahlah, gue udah bosan, tapi gimana? Dipecat dari pekerjaan tanpa alasan gitu ya. Padahal alasannya sudah banyak. Kita sering terlambat, kita sering nggak kerja, macam-macam. Dijanjikan 1 juta tapi hanya diberi 500.000 ya. Sakit, nggak selesai-selesai. Begitu kita sakit, kita kepingin supaya 1 hari selesai. Kalau bisa begitu sakit, begitu kita lihat langsung selesai. Ya. Tapi ternyata enggak. Kita harus ke dokter, ke BPJS, nunggu dirujuk, ngantri, wis muangkel terus. Dan lain-lain. Ya. Macet, wah macam-macam. Ketemu mantan pacar gitu ya, yang kita putus gitu ya. Wah kok ganteng ya sekarang ya. Dibandingkan sama suami saya yang sekarang, aduh kok bisa sih saya kawin sama orang ini gitu ya. Atau ketemu macam-macam, saya salah macam-macam. Namun banyak juga hal-hal yang ini ya, posisi tempat yang lebih bagus, gaji lebih tinggi, mendapatkan si ini you know, sebagai kekasih kita, beli barang bagus dan murah, pergi tur, ya, ini makin banyak. Makin sering kita nonton TikTok, Instagram, makin banyak. Makin banyak kita jengkel, makin banyak yang kita inginkan. Jadi anak-anak yang nonton TikTok sama Instagram, Facebook, sama YouTube itu ya, itu wajahnya akan kalau dia tidak pergi ke skincare ya, itu wajahnya akan makin jelek. Karena makin banyak yang di kepalanya dia. Nah, untunglah gitu ya. Kita punya Maha Guru, ya, Maha Guru yang luar biasa. Cuman pelajaran beliau itu agak sulit gitu ya, agak sulit. Kemarin pada waktu acara di Vihara itu ada yang tanya, Pak, bagaimana ajaran lain itu mengambil umat dari ajaran lain. Gampangnya setengah mati gitu kan ya. Gampangnya setengah mati. Jadi para pendeta itu melihat ya orang-orang yang datang ke gereja terus bertanya, kalau kamu mau menjadi pengikut Yesus, gampang sekali. Kalian tahu apa yang harus dilakukan? Gampang sekali. Nomor 1 apa? Apa? Chinese food. Apa? Apa? Bertobat. Ya, bertobat dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, percaya sama Yesus sebagai juru selamat. Juru selamat. Terus kemudian apa syaratnya lagi? Hah? Enggak. Pada waktu bertobat dengan tulus dan mengakui Yesus sebagai juru selamat, apa syaratnya? Apa? Harus ada saksi. Harus ada saksi. 1 orang aja. Cukup. Langsung saat itu juga. Nanti kalau begitu kamu selesai ngomong ini, kamu keluar, terus kamu terantuk sesuatu, kamu meninggal, langsung masuk surga. Wis, langsung. Gitu. Dan kebahagiaan di surga itu kamu enggak usah mati hidup berkali-kali, enggak usah. Ya. Langsung selamanya. Dan makin lama makin happy. Ya. Makin happy. Kalau di Islam apa caranya? Untuk menjadi umat Islam, kayak apa? Nah, kayak apa itu bunyinya? Apa? Ya kayak kira-kira tiada Tuhan selain Allah ya. Dan saya percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah rasulnya gitu ya. Kayak gitu-gitu. Saya bukan Islam. Jadi tapi itu begitu kita ngomong kayak gitu, kita jadi orang Islam. Dan begitu kita meninggal untuk yang cowok dapat bidadari ya. Yang cewek ya kamu salah satu bidadarinya itu. Ya. Jadi ya sedikit berbeda lah. Ya. Jadi kalau Buddhis, supaya jadi Buddhis apa? Pancasila, apa itu? Dan kalau bagaimana kita mengatakan pada orang, lihat saya telah
saya akan mengucapkan Pancasila dan saya akan jadi Buddhis. Apakah seperti itu? Atau apa? Hah? Tidak ada, ya. Pancasila itu ya yang harus kita lakukan. Itu tuh kalau di umat Kristen, wah Pak itu 5 itu separohnya hukum kami punya 10 gitu ya. Kami punya 10. Jadi yang minum minuman keras tidak termasuk, tapi jadi ada 10. Jadi kalau umat Buddhis, kita mengatakan, ayo kamu ngomong sesuatu, langsung jadi umat Buddhis. Apa yang harus dikatakan? Tidak ada. Ada. Tapi orang tua biasanya tidak tahu, ya, biasanya tidak tahu. Jadi ketika anak-anak itu pulang dari dia pulang dari gereja terus dia bilang, "Pak, Mah, saya sudah jadi orang Kristen." Kaget kita. Hah, kenapa? Saya sudah melakukan ini, saya sudah jadi orang Kristen. Anyway, dan kemudian orang-orang itu, sahabat-sahabat kita yang Kristen itu akan mulai menarik, menabiskan teman-temannya ya untuk menjadi Kristen. Gitu ya. Kalau Buddhis gimana? Apa yang kalian lakukan supaya teman-teman kalian menjadi Buddhis? Apa? Tidak ada. Tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Itu betul. Ya. Kalau di Buddhis tidak melakukan apa-apa. Ya. Karmanya dia dong. Kalau dia bagus ya dia. Jadi terserah karmanya. Nah karena itulah maka kita tadi barusan ngomong-ngomong ya. Bahwa umat Buddhis yang di Asia, kecuali di China, itu memang turun. Karena apa? Karena yang saudara-saudara kita itu tulus mau menyelamatkan umat yang belum masuk keluarga mereka. Sementara kita tidak begitu care gitu ya. Ya udah kalau mau datang ke vihara datang aja gitu ya. Kalau mereka gimana? Kalau kita datang ke gereja gimana? Apa? Pendetanya di pintu. Ya, di pintu. Salamin satu-satu sambil melihat wajahnya. Pintu. Waktu kita mau pulang, dia di pintu. Di kita siapa yang di pintu? Mungkin petugas kebersihan gitu ya. Dan kemudian kita ngomong, wah direbut apa segala macam. Duh. Kok orang kita maunya apa gitu ya? Apa yang harus, kita tidak melakukan apa-apa, sementara mereka melakukan apa-apa, terus kita kepengen orang-orang ini terus dibiarkan. Mana mungkin gitu ya, mana mungkin. Gitu. Orang yang melakukan sesuatu pasti mendapatkan hasilnya, itu sudah pasti. Jadi benih yang kita tanam itu bukan tumbuh setelah kita tanam, ya, tapi pada saat kita menanam itu, pada saat itu proses tumbuh itu terjadi. Tidak bisa dipisahkan, tidak ada ininya. Cuman kita ngelihatnya itu aja. Segala sesuatu yang kita lakukan, pada saat kita melakukannya, pada saat itu juga tumbuh. Kalau ada yang tumbuhnya tidak apa segala macam karena terjadi banyak macam-macam. Jadi ada 3 ya penjaga pikiran kita. Namun hanya mengerti ini awal gitu ya, yang sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh Buddha, kamu harus melakukannya sendiri. Kalau kamu sakit, ya kamu harus minum obatnya sendiri. Tidak mungkin kamu sakit, saya yang minum, terus kemudian kamu sembuh. Itu tidak mungkin. Ya. Jadi indah sekali gitu ya. Jadi bayangkan, gitu ya, Anda bekerja mati-matian, ya, bekerja di sebuah tempat bersama teman Anda gitu ya. Terus setelah bos tahu, Anda dipanggil dikasih 1 juta gitu ya. Terus teman Anda ngintip gitu ya, dia dikasih 3 juta. Perasaan kita gimana? Perasaan kita gimana? Apa? Jengkel, ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Ngomong agak jelas apa? Tak kasih kopi loh. Ini saya mumpung ada kopi loh. Ini siapa yang ngomongnya? Yang paling keliru jawabannya, bawa pulang apa ya? Meja ini aja. Dapat hadiah. Apa perasaan kita? Jengkel. Terus apa lagi? Marah, iri ya. Mungkinkah
hadiahnya sama, 3 jutanya sama, kita tetap terima 1 jutanya. Yang lain harus terjadi apa supaya kita tidak marah? Itu apa? Apa yang harus berubah sehingga kita tidak merasa marah? Apa? Apa? Loh, sama, enggak. Maksud saya kita tetap, saya dapat 1 juta. Orang satunya itu tetap dapat 3 juta, tapi saya enggak marah. Apa yang harus terjadi? Apa yang bisa terjadi? Apa saja kemungkinannya ya yang membuat saya tidak akan marah itu apa? Apa? Kalau enggak tahu, lu tahu. Ini tahu ya. Pinter ini, pinter. Siapa yang punya permen? Tolong dikasih bapak ini. Bagus itu. Apa lagi? Apa? Oh, kalau kita mensyukuri, oke, bagus ya. Kalau kita mensyukuri ya, terus yang 3 juta itu lebih bersyukur lagi. Iya. Yes. Tapi selain kita, apa yang bisa berubah ya? Yang perlu berubah dan tidak akan membuat kita jengkel itu apa? Apa? Sama. Yaitu ya, kalau kita sayang banget sama yang terima 3 juta. Betul nggak? Kalau anak Anda yang terima 3 juta, Anda komplain nggak? Enggak. Malah aduh pinter ya anaknya mama segala macam. Jadi atau kalau kita don't care ya, kita dapat berapa, orang-orang Buddhis kan gitu kan ya. Kalau 1 juta don't care, kalau 100 juta baru saya marah gitu ya. Jadi dan sehingga yang paling powerful itu adalah kalau sahabat kita yang terima 3 juta ini, dia pernah menyelamatkan anak kita, pada waktu anak kita sakit, dia duduk di sampingnya, berjaga, sementara kita bekerja di luar kota, dia terus ada di situ. Ketika ibu kita sakit, dia yang bawa ibu kita ke rumah sakit, segala macam. Kalau kita sayang sama orang itu, ya kita tidak akan marah. Setuju? Ya, kita senang. Oh, kamu dapat 3 juta. Jadi pada saat kita jengkel tuh, kalau itu bukan orang yang kita sayangi, amarahnya kita tuh berapa? Dari 1 sampai 10. 10 ya. Belum nanya sudah langsung jawab 10. Swaking mangkelnya gitu. Kayaknya pernah kejadian. Nah ya, jadi bos tahu dia beranda. Jadi kakak. Dari 1 sampai 10, kalau itu orang yang kita sayangi, kejengkelan kita berapa? Kalau kita sayang sama orang itu. Mungkin 1 ya, mungkin kita bahkan don't care gitu ya. Ini seorang asing ya, mundur. Dia di depan ya, karena dia macet gitu ya. Dia mundur malah nabrak kita gitu. Kita ada di belakangnya. Terus maki-maki, padahal dia jelas salah. Ya. Nah, ini lihat wajahnya aja kita sudah jengkel. Ya. Bagaimana perasaan marah kita? Dari 1 sampai 100. 120. Nah, kalau yang nabrak itu orang tua kita gitu ya, anak kita atau apa, kita marah enggak? Dia nabrak. Ya mungkin jengkel ya, tapi enggak sampai 100 ya. Mungkin 10-5 atau apa, kenapa kok saya nabrak, kita turun. Kita mungkin malah ngeliatin mobilnya. Atau papa enggak apa-apa ya, mama enggak apa-apa ya gitu ya. Kita malah gitu. Jadi yang pertama teman-teman ya, yang pertama dan ini very important ya, itu adalah menimbulkan kasih sayang. Kasih sayang itu adalah guardian kita yang pertama. Segala sesuatu yang sungguh-sungguh akan membuat kita terhindar dari kebencian, iri hati, segala macam. Nah, Anda sudah punya orang-orang yang Anda sayang, ya, sudah. Jadi Anda tidak perlu diajari lagi. Ada orang-orang yang untuk bahkan Anda akan berkorban bagi mereka, ya kan? Saya ingat waktu anak saya itu
kita lagi ke hotel mana gitu ya. Dia berenang, kemudian tenggelam dia. Anak saya waktu itu masih umur berapa ya, 1 tahun gitu. Dia dibawa terus susternya itu, jadi di hotel itu dari Citek, dari dangkal ke dalam itu sebetulnya ada pemberitahuan, tapi hari itu lupa dipasang gitu ya. Jadi langsung masuk. Jadi ketika bawa susternya sama anak saya tenggelam, jerit-jerit. Saya lagi minum, begitu saya ngelihat, saya nggak mikir, saya langsung terjun dengan baju full ya. Saya terjun, saya tenggelam, dan kemudian saya ngangkat anak saya dari bawah gitu. Anak saya, pokoknya saya kepengennya itu anak saya bisa nafas terus gitu. Jadi sementara saya ngangkat itu, saya sendiri tenggelam. Tenggelam. Saya sudah mikir, bakal mati. Tapi saya terus berusaha supaya dia naik. Dan kemudian orang hotel lihat, terjun ya, saya ditarik, jadi kita sama-sama selamat. Kalau waktu itu saya tenggelam terus, mungkin yang duduk di sini itu bukan saya, gitu. Rohnya atau apa. Jadi kalau di pesawat kan ditulis ya, kalau ada apa-apa pasang dulu. Ya. Karena apa? Ibu-ibu itu sudah pasti. Begitu ada sesuatu terjadi, kalau ada yang bahayakan, dia akan selamatkan anaknya lebih dulu. Hampir semua ibu kayak gitu, ya, kecuali ibu tiri. Jadi itu masih kayak gitu. Dan di Amerika itu saya punya teman ya, polisi. Dia bilang begini, Steve, kamu tahu nggak kalau ada pembunuh, kalau polisi lagi mengejar pembunuh, yang paling tidak dipercaya polisi itu siapa pada waktu interview? Mau cari pembunuhnya? Ibu kandungnya. Karena ibu kandung itu sebagian besar akan melindungi anaknya. Di pengadilan ya, ibu itu akan berlutut kepada korban yang dibunuh sama anaknya. Minta maaf supaya anaknya itu tidak sampai kayak apa. Ibu itu kayak gitu, ya, ibu. Kalau bapak tidak begitu, ya. Bapak ngeliat anaknya begitu, buat lagi gitu. Tidak juga. Nah, guardian kedua itu apa? Ya. Guardian kedua ini agak sulit nih. Nah ini orang ini terjebak macet gitu. Kalau Anda melihat orang macet gitu ya, Anda akan lihat wajahnya. Ya. Kalau macet ya Pak Bulibot ya, saya ngelihat orang-orang di sekeliling saya. Gitu. Wah, wajahnya itu kayak kaos kaki semua yang sudah tidak dicuci 3 bulan. Gitu. Sopir atau apa, wes muangkel gitu ya. Apalagi kasihan ya, pengemudi Grab, ya, ojek atau apa itu. Itu bensinnya keluar terus tuh. Tapi mereka cuma dapat segitu gitu ya. Jadi mereka sumpek. Penumpangnya juga sumpek, orang yang naik sepeda motor sumpek, apa segala macam sumpek. Kenapa sih orang-orang ini keluarnya sama seperti saya gitu ya, jamnya. Mbok nunggu sampai saya jalan dulu baru macet terserah ya kan. Jadi muangkel. Nah, kita bisa ini ya. Saya belajar dari salah satu teman saya gitu ya. Steve, kalau macet berhenti yo, mulai sebarkan gitu ya. Sebarkan kasih sayang. Semoga semua orang di sekeliling ini berbahagia. Semoga semua orang di sini sukses. Semoga semua orang di sini. Jadi kita ini berdoa gitu ya pada waktu macet. Sampai kita diomeli, hei jalan. Gitu. Ternyata kita meditasinya terlalu gusuk. Cepat-cepat jalan. Ya. Toko-toko. Tapi itu nasihat yang bagus sekali. Bagus sekali. Jadi ketika Anda harus ngantri atau Anda harus stop. Bermeditasi dan kemudian sebarkan kasih sayang itu dari jantung Anda ya, sebarkan. Dan itu bagus untuk diri kita juga gitu ya. Jadi kalau Anda ikut tapa beratanya Pak Mertaade ya, itu salah satu yang terus-terusan diajarkan. Jadi kasih sayang muncul ke seluruh tubuh gitu ya. Kemudian kasih sayang keluar ke seluruh ruangan. Kemudian terus kayak gitu. Dan itu menurut saya bagus banget ya, bagus banget. Jadi lakukan.
Nah ini jengkel dia. Aku udah bayar pajak, tapi kok kotor? Bersihin, gitu ya, bersihin. Namun, kadang-kadang kalau kita tidak demikian, maka kita ngomong, oke, kita ingin lingkungan yang bersih, ya, bukan hanya petugas. Jadi kita ikut bersihin, kita ikut bersihin. Kalau Anda suka film horor, maka Anda akan sering pergi ke gedung bioskop. Gitu. Sekarang iklannya dari pemerintah itu adalah orang yang ngambilin sampah, ya. Itu tuh mengajarkan kepada kita. Kalau itu, ini baru saya lihat gitu ya. Tapi kalau di China itu sudah lama sekali iklan itu, ya. Dan saya agak kaget 2 minggu selama saya di China itu. Itu petugasnya itu pakai seragam, ya. Bersih sekali, ya, bersih sekali di daerah yang cukup bagus lah ya di sana itu. Mereka lagi memperbaiki tempat sampah, ya, orang-orang yang bajunya. Jadi orang-orang ini, terus orang-orang sekeliling tuh ngeliatin, mau nanya apa yang bisa dibantu. Jadi China itu teman-teman. Siapa yang belum pernah ke China di sini? Siapa yang belum pernah ke China? Oke. Sekarang ini kalau Anda ke China itu pulang pergi ya, tiketnya kalau Anda cari saat-saat yang bukan liburan, ya, yang bukan peak time gitu ya, bukan yang holiday time, itu bisa 4 juta, 4,5 juta gitu ya, itu udah PP, Kalau Anda ke Bali ya, mungkin 3 juta gitu ya, PP. Kalau Anda ngantor orang ke Pineng itu mungkin 3,5, 4 juta. Kalau ke China 4,5. Dan hotelnya kalau Anda ngebuk dari sini, 1 malam 300.000, itu ada, 350.000. Makanan bisa lebih murah daripada sini. Bakpao di sini, Surabaya, mungkin 15.000 gitu ya. Di sana itu 1 yuan, itu kira-kira 2.400, ya, 1 yuan. Kalau isinya daging, mungkin 2 kali lipat. Ya. Jadi murah sekali China itu. Dibandingkan sama yang dulu, memang sekarang lebih mahal. Dan jangan ke Beijing, mahal. Tapi Anda bisa pergi ke tempat-tempat yang lain. Misalnya Chengdu, Chongqing, ya, yang rame itu, ya, itu Anda bisa pergi. Kenapa Anda pergi? Anda perlu ngelihat, ya, negara yang tumbuh begitu luar biasa hanya dalam waktu 30 tahun. Itu betul-betul keajaiban yang luar biasa. China sudah punya budaya 5.000 tahun. Sejak dinasti kuno-kuno itu ya, Shang apa-apa segala macam itu. Baru kali ini di dalam masa hidup kita, ya, dalam waktu 30 tahun, 850 juta orang yang miskin luar biasa, itu naik menjadi middle class. Sementara kita di Indonesia, dalam waktu sekian tahun, itu jumlah middle class turun. Jadi middle class itu artinya ya kelas menengah ya, itu turun. Menjadi middle low, habis ini turun lagi. Ya. Karena apa? Uangnya kita dibawa Sahroni itu. Jadi, dan saya tidak ngerti kayak apa yang akan terjadi. Ya. Tapi di China itu jelas. Yang memberikan nasihat kepada Xi Jinping itu ribuan orang, ya, ngasih masukan, ribuan orang. Jadi China betul-betul luar biasa. Jadi kalau Anda kepengen, ini kepercayaan saya gitu ya. Kenapa kita harus membuat diri kita sehebat mungkin? Karena kita akan mempengaruhi orang-orang yang paling kita sayangi. Kalau Anda tidak punya ilmu, Anda ilmunya biasa-biasa, pengalaman Anda biasa-biasa. Kalau Anda biasa-biasa, seperti apa yang akan Anda berikan kepada orang-orang yang paling Anda sayangi? Ya biasa-biasa. Tidak mungkin. Tidak mungkin Anda menyebarkan hal-hal yang luar biasa kalau Anda tidak tahu hal itu. Karena itu mohon maaf. Mohon maaf, anak-anaknya pemulung jadi pemulung. Karena itulah yang diajarkan oleh orang tuanya kepada dia. Jarang sekali anaknya pemulung diajari sama papi maminya, kemudian dia jadi presiden, itu jarang sekali. Ada kejadian. Tapi bukan orang tuanya juga
melarat gitu ya. Dia ngajar, kemudian ada orang yang mengadopsi ya jadi menteri. Siapa yang membentuk? Memang cewek ini luar biasa. Jadi kalau anak kita biasa-biasa, ada sebabnya. Mungkin orang sekelilingnya itu biasa-biasa. Kalau anaknya orang yang kita benci, luar biasa, ada sebabnya. Mungkin walaupun kita benci sama dia, tapi caranya dia mendidik anaknya mungkin luar biasa. Kita aja yang enggak tahu. Jadi kalau sesuatu terjadi, hampir tidak ada yang langsung. Sahroni itu punya uang segitu miliar, itu juga tidak seketika. Gitu. Dia harus nyogok sana, nyogok sini, senyum di sana, senyum di sini. Cukup lama dia. Baru dia bisa korupsi sebesar itu. Ini sekarang yang korupsi-korupsi itu banyak sekali. Sekarang mereka sedang nyogok satu sama lain ya, supaya korupsinya lebih banyak lagi. Itu tidak gampang. Jadi, nah ini adalah guardian kita yang kedua. Artinya apa? Ini adalah yang diajarkan oleh Thich Nhat Hanh. Dan ini mungkin sudah kita pelajari dari dulu, yaitu apa? Bahwa antara kamu dan saya, sebetulnya tanpa kita ketahui, kita sama. Di dalam tubuh kita, ya sekarang ini sudah ada sekitar 110 miliar manusia. Manusia beneran gitu ya. Yang sudah hidup dan kemudian mati. Ya. Nah, setiap manusia yang hidup itu pasti menghirup oksigen. Dan setelah mereka menghirup oksigen, mereka keluarkan oksigen. Dan oksigen itulah yang kita tarik ya, nafas. Jadi oksigen yang saya hembuskan itu Anda hirup, oksigen yang Anda hembuskan saya hirup. Semua orang seperti itu. Jadi sebetulnya apa yang menjadi komponen bagi hidup kita, itu ada di miliaran orang yang lain, bahkan yang sudah meninggal sekalipun. Nah kalau Anda makan, saya seneng gitu ya, kalau saya dapat makanan pagi ini saya di hotel gitu. Memang saya suka diem gitu ya. Ya diajari juga sama Pound Village itu. Diem dulu gitu ya. Jangan langsung. Terus kalau makan itu jangan sambil makan sambil ngomong gitu. Muncrat-muncrat gitu. Jadi makannya itu pelan-pelan, dirasakan. Ini rasa apa ya? Ini apa ya? Ini apa ya? Chef itu sambil makan, itu tidak mungkin ya. Chef yang jago itu sambil makan kalian aja ngomong, dia jawab kalian itu tidak mungkin. Dia akan makan. Dia mikir, hebat ya. Ada rasa ini. Dia mungkin akan manggil chef restoran. Rasa yang ini muncul dari mana? Itu karena apa? Karena dia chef. Orang-orang yang bukan chef seperti saya, wemplok aja gitu. Kuasi bakpao, emplok. Kuasi lemper, emplok. Enggak ngerti apa-apa. Karena itu, maka kalau kita tidak mengerti sesuatu, dibandingkan dengan orang yang mengerti sesuatu, kalimatnya lain. Pertanyaannya lain. Saya ngajar saat ini ya. Saya punya doktor di manajemen strategi. Saya ngajar di berbagai universitas. Kalau saya disuruh, mohon maaf. Kalau saya disuruh ngajar S1, saya merasa, gimana? Karena apa? Karena mereka baru lulus SMA. 99% jawaban mereka mirip. Kalau saya kasih tugas, mirip. Ya, yang muda-muda itu. Umur 18, 19 gitu. Tentu saja karena mereka diterima di universitas-universitas yang bagus. Mereka pinter. Dan betul-betul pinter. Tapi ketika dikasih tugas, suruh ngisi, suruh kembalikan, 99% sama. Kenapa? Ya karena itu yang mereka ketahui. Karena itu SMP, SMA kemudian masuk ya. Nah, mulai itu semester ke-7, ke-8 itu mulai ya. Mulai macam-macam. Dan Anda tahu para dosen itu termasuk saya, itu suka bosen kalau ngeliatin yang yang sama. Ketika saya ngajar S2, itu yang senang gitu ya. Macam-macam. Karena itu para dosen suka ngomong gini, kalau kamu selesai S1, jangan langsung ngambil S2. Saya setuju sekali.
Semua orang yang begitu selesai S1 ngambil S2. Kurang. Kurang apa? Kurang mendalam. Tapi kalau selesai S1, kerja dulu. Wah, kemudian dia ngambil S2. Lebih tajam. Lebih tajam. Nah itu kalau ngambil S2, gurunya juga senang. Pertanyaannya juga sangat jauh bedanya gitu. Dibandingkan dengan anak-anak S1 yang langsung ngambil S2. Beda sekali. Gitu. Kalau ngajar gitu. Nah karena saya ngambil S3-nya itu sudah agak, umur saya sudah agak banyak gitu ya. Guru-guru itu ketika nanya, cerita gitu. Oh saya tahu, oh ini teori ini. Jadi saya nanya sama guru saya, yang guru profesor-profesor. Bu, saya ngerti penjelasannya. Kalau situasinya seperti ini gimana? Itu pertanyaan bagus ya, gimana? Dia juga seneng gitu ya, seneng. Dan karena saya nanya terus, maka saya dihargai gitu ya. Nilai saya bagus gitu pada waktu itu. Jadi kita harus menambah ilmu kita. Kalau enggak, bagaimana caranya? Apa yang akan kita katakan kepada orang-orang sekeliling apa yang segala macam? Pertanyaan kita pun mutu atau tidaknya tergantung dari pengetahuan kita. Segala sesuatu, mutu hidup kita, segala sesuatu tergantung dari pengetahuan yang kita miliki. Untungnya apa? Untungnya rata-rata kita bisa baca. Ya, untungnya. Tidak untungnya, Indonesia adalah salah satu negara yang paling rendah dalam baca buku. Jadi kita yang tidak baca buku, dengan orang buta huruf, yang terpaksa tidak bisa karena tidak ada gurunya, sama. Dan sayang sekali. Sayang sekali. Kita lebih suka apa? Dengar. Ya. Apalagi kalau yang kita dengar itu Instagram, TikTok gitu ya, yang yang selebriti. Wah, lagi ribut nih. Selebritinya ribut karena alisnya kepotong separuh. Wah, ribut ya. Kok bisa? Siapa ini? Disebarkan. Kita ngopi linknya, kita kirimkan ke teman-teman. My God. Saya mikir, wih, sayang sekali. Kalau saya naik Grab, saya dengerin. Orang ngomong gitu ya tentang ini. Saya tanya, Pak, dengerin, Bapak nge-Grab berapa lama? Ya 10 jam lah satu hari. Yang didengar apa? Ya ini channel ini. Bapak mau yang lain, saya ganti musik. Saya bilang, Anda 10 jam satu hari. Anda bayar bayar pulsa untuk dengerin itu. Yang didengar itu. Mbok, denger yang lain. Jawabannya apa? Kadang-kadang saya bosen. Memang begitu. Pada waktu kuliah, semua pelajaran yang saya pada waktu itu harus bayar. Sekarang gratis di YouTube. Yang tadinya tuh jutaan ya, yang papa mama saya itu harus kerja mati-matian supaya bisa ini. Gratis sekarang. Jadi apa yang kita lakukan? Para Grab apa segala macam. Mereka harusnya profesor. Karena banyak sekali waktu mereka habis di situ. Tapi mereka tetap jadi Grab. Jadi kembali ke Guardian yang kedua ya. Ketika kita melihat makanan dan kita berpikir bagaimana makanan bisa tiba gitu ya di depan kita. Wah itu luar biasa. Mulai dari nanem benihnya. Saya tahu ini sudah sering gitu. Tapi waktu kecil saya tidak berpikir. Sampai ketika saya pergi ke petani, saya pergi ke saya mikir, oh my God. Saya bekerja di sebuah perusahaan wine gitu ya. Itu kalau ditanam pada saat musim hujan, tidak enak anggurnya. Dibandingkan dengan kalau pada waktu ditanam itu tidak ada hujan. Terus kalau airnya yang disalurkan itu keliru, sudah tidak enak wine-nya. Kalau disimpan keliru, tidak enak. Pada waktu disimpan kalau panas, tidak enak. Wah semua macam-macam. Dan jadi ketika jadi botol, terus diminum, orang-orang ahli minum wine akan ngomong gini, tunggu, kamu minum tahun berapa, bulan apa? Karena berbeda. Tapi kalau kita tidak tahu ya udah kita minum aja itu.
pokoknya podo-podo kecute. Ini. Tapi lain loh, kok bisa merek yang ini sama, kok lain gitu. Karena pada saat itu dicatat sama Peru, Chili, ya, Australia, semua penghasil wine. Jadi ketika kita kembali, kita ngelihat wow. Gitu. Nah itu interbeing, ini adalah apa yang diajarkan oleh Thich Nhat Hanh. Kalau kita sadar bahwa semua orang dan kita itu seriously sama, bahwa saya adalah kamu, kamu adalah saya, maka kita selalu berpikir bagaimana membahagiakan orang lain, bagaimana membahagiakan, tidak peduli pada kejengkelan. Nah ini adalah yang paling sulit, ya, ini adalah yang paling sulit. Saya tahu beberapa dari kalian sudah kepingin pulang aja, gitu. Aduh sulit. Ini sulit. Nah, ini kisah di Sutta tentang Milinda Pandha. Ya. Nagasena itu ketemu sama Raja Milinda. Ya. Terus dia menjelaskan. Ya. Raja Milinda tanya, siapakah kamu, siapakah saya, apakah hidup dan seterusnya. Terus kemudian Nagasena dengan sangat Bhikkhu Nagasena dengan bijak dia ngambil kereta. Dia ngambil raja. Manusia ini sama dengan kereta. Dia bilang, kereta ini, yang mana yang kereta? Raja, tolong tunjuk yang mana? Bagian yang mana dari ini yang kereta? Raja Milinda kebingungan. Apakah ini? Pegangannya? Bukan. Apakah ini? Apakah rodanya apa? Bukan. Sama katanya Nagasena. Saya, bagian mana dari saya yang Raja Milinda panggil sebagai Nagasena? Kepala saya apa? Kalau saya copot kepalanya, ada yang mana? Kepalanya atau badannya yang Nagasena? Kalau saya potong tangannya, yang mana yang Nagasena? Tangan atau badan saya? Milinda mikir, jadi apa? Segala sesuatu, semua orang, katanya Nagasena, itu tidak ada. Kita ini adalah anatta. Ya. Tidak ada, atta itu tidak ada. Nah, Milinda terkagum-kagum. Namun, itu anatta. Datang satu orang, namanya siapa? Nagarjuna. Dia ngambil kereta roda itu, kemudian dia tanya lagi kepada Milinda. Seolah-olah dia tanya, yang mana yang roda itu? Yang tadi Raja sudah tahu ya bahwa kereta itu terdiri dari macam-macam, sekarang saya ambil bagiannya satu. Yang mana Raja? Dari roda ini. Yang mana rodanya? Apakah porosnya? Apakah jari-jarinya? Oke. Jari-jarinya. Oke, diambil jari. Dari jari-jari, mana yang jari-jari? Apakah kepingan yang atas, bawah, tengah, ya, kayunya, isinya? Oke, isinya. Dari isi ini, mana yang betul-betul jari-jari? Ketika ditanya kayak gitu teman-teman, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Dan itulah yang disebut sebagai sunyata. Kekosongan. Kita semua anatta juga sunyata. Ini semua sunyata. Semua berlalu. Begitu ada anicca, otomatis ada sunyata. Otomatis. Tidak ada satu hal pun yang bertahan. Semuanya mengalir. Termasuk tubuh kita, hidup kita, segala-galanya. Nah, kalau para ahli ngeliatin, para ahli fisika, dia bisa ngelihat gitu bahwa sementara kita duduk ini sebetulnya badan kita ini kayak yang di film-film itu, pecah-pecah sedikit-sedikit, menguap kemana-mana itu. Para ahli-ahli kimia itu bisa ngelihat, pakai alat, tapi karena kita tidak pakai alat, ya tidak bisa ngelihat. Mendadak kalau kita berpisah sama orang itu ya, kita kaget, loh rambutmu kok tinggal sedikit, ya, atau loh kulitmu kok tidak seindah sebelumnya. Karena setiap detik kita berubah. Segala sesuatu di dunia adalah proses. Segala sesuatu. Tidak ada yang tidak. Jadi kalau
saudara-saudara kita yang beragama akan ngomong, nanti akan masuk surga. Kita bisa nanya, seperti Nagarjuna. Yang mana yang masuk surga? Yang mati, atau pada waktu dia, kalau yang mati kan tua-tua ya misalnya, meninggalnya umur 80. Apakah dia yang masuk surga? Ataukah pada waktu dia lagi seger-segernya? Pada waktu dia berumur 40 misalnya. Ataukah pada waktu dia masih kecil? Ataukah pada yang mana? Saudara-saudara kita itu juga bingung. Yang mana yang ke surga? Kalau semua yang tua makin lama kan penuh surganya sama orang-orang tua. Sebetulnya apa? Jadi jawabannya mereka apa? Terserah Tuhan. Atau ada tubuh yang lain. Ya, kayak gitu, macam-macam. Gitu, macam-macam. Nah, ini adalah sunyata. Semuanya sunyata. Ya. Ada kelapa itu munculnya dari ini, dari benih gitu ya, kemudian dimakan oleh kepitingnya dimakan oleh ikannya dipancing ya. Semuanya proses, semuanya. Oke, sebelum kalian cepat-cepat mau pulang gitu ya, karena ini saya percepat. Jadi Nagasena bilang, Anatta, tidak ada yang dapat disebut aku, katanya Nagarjuna, sunyata. Tidak ada apa-apa di dunia. Semuanya itu angin. Nah, di Anatta Lakana Sutta gitu ya, para biku bentuk badan bukan kita. Perasaan bukan kita. Persepsi bukan kita. Bentukan-bentukan mental yang kita pikirkan apalagi. Ya. Perasaan, kesadaran itu bukan. Ini Buddha sendiri. Nah, di Dhammapada ada segala sesuatu yang terkondisi, ya, tidak kekal. Pasti berubah, pasti. Dan tidak ada yang tidak terkondisi. Mana ada? Pak Tica Samuppada bilang semuanya terjadi karena semua yang lain. Gitu. Segala sesuatu yang terkondisi adalah penderitaan, segala fenomena adalah tanpa inti. Ya. Karena ini ada, maka itu ada. Karena ini lenyap, maka itu lenyap. Jadi dahsyat banget ya. Saya pikir gila ya. 2500 tahun yang lalu. Beliau sudah ngajar seperti itu. Bayangkan ya. Beliau dengan bahasa Palinya ngomongnya seperti itu. Bayangkan yang beliau ngerti itu seberapa banyak ini. Yang tidak dapat beliau jelaskan. Karena ini. Jadi guardian yang ketiga. Itu sebetulnya adalah kesadaran kita bahwa tidak ada apa-apa. Kalau kita nunggu cukup lama, semuanya akan berubah bentuk. Semuanya. Ya. Jadi apa? Kalau orang-orang yang pintar mengatakan kita jadi energi, terus berubah lagi apa segala macam. Ya semua itu kata-kata gitu ya. Semua itu kata-kata. Nah sekarang ada mobil. Ini ego kita ya. Mobilnya jalan cepat di perumahan, deket-deket kita. Kita ada anak-anak kecil jalan di situ, ngebut ya. Ya. Apa yang terjadi? Langsung kita mikir, orang ini kurang ajar. Sengaja dia. Ya. Aku akan laporkan ke RT, RW, polisi dan macam-macam. Itu seketika. Seketika. Jadi kecepatan pikiran kita muncul itu sepersekian detik. Gitu. Dan satu hari Anda tahu berapa banyak pikiran yang muncul di kepala kita? Kira-kira yang ngawur nanti dapat meja ini, bawaan pulang. Satu hari berapa pikiran yang muncul keluar. Kalau Anda bukan remaja, 60 ribuan. Ya, selama Anda tidak tidur. 60 ribu. Kalau Anda remaja, 100 ribu. Cuapet, macam-macam. Apalagi sambil nyekrol. Nah, itu lensa ketika kita tidak mengerti tentang, tidak terbiasa untuk menggunakan kacamata sunyata. Nah kalau sunyata, stop. Memang begitu. Memang Buddhis itu tidak langsung gitu. Memang berhenti, mikir. Mikir dulu. Gitu. Mobil jalan cepat di perumahan. Maka apa yang kita, orang itu cepat. Kenapa ya? Pasti ada apa-apa sebabnya.
biarlah, toh nggak kena. Nah, kita pulang, suami kita ngomong, oh, gila, orang itu apa tak laporan. Terus kalian bilang, Lois biarin lah, kan nggak kena. Iya nggak kena, tapi kalau kena gimana? Ya udahlah, kamu tulis saja di kacanya. Gitu. Jadi karena kita mikir terus bahwa tidak ada apa-apanya. Kita ini juga sedang dalam proses berubah kita. Kita sedang dalam proses kehilangan. Pada waktu pandemi itu ya, saya ngelihat foto-fotonya orang-orang itu yang menjelang meninggal. Tuh takut sampai keringetan. Sebentar lagi aku mati, sebentar lagi aku mati. Lihat gitu. Tapi kalau kita Buddhis ya, ya udahlah, ya mati ya udah. Siap-siap. Setiap saat kita siap-siap. Sebetulnya setiap saat kita berubah setiap saat. Kita mati, yang Steve 1 detik sebelumnya sudah bukan lagi sama dengan Steve yang berikutnya. Berubah terus. Mati, yang mana yang mati? Ya detik itu mati. Gitu ya. Jadi sunyata membuat kita berpikir. Dan bagus, tidak usah harus seketika. Gitu ya. Nah ini dibohongi. Katakanlah Anda pergi ke Hong Kong. Wah butuh gitu. Terus Anda sampai toko terus katanya ini loh Pak bagus. Berapa harganya? Sekian ratus yen. Oke Anda bayar. Sampai hotel gitu ya. Ternyata rusak. Ternyata bukan power bank. Tapi batu. Yang dicat seperti bentuknya power bank. Muangkel Anda. Saya dibohongi, saya rugi, macam-macam yang muncul. Itu karena apa? Karena saya digituin. Saya, Steve, sudah mikir, semua jeripayah yang saya kumpulkan untuk uang, diambil begitu aja. Saya. Begitu saya tidak ada. Begitu yang ada adalah proses segala macam. Ya. Maka jauh lebih adem. Ya udahlah. Aku juga salah, mestinya cobain waktu sana. Belum tentu dia sengaja. Mungkin karyawannya, kita tidak tahu. Ya. Mungkin lagi kepepet. Gak apalah aku urus dikit cuma. Yes. Cincai lah. Ya, cincai. Ketika kita mendalam. Nah ini kan ngomong ya. Kayak ini apa orang ngomong. Tapi yang kita harus lakukan kan merenungi. Ya. Sunyata itu begitu dahsyat. Sunyata dan anatta, paticca samuppada. Semua itu begitu dahsyat. Mana ada ajaran yang seperti ini? Mumpung teman-teman, Anda lahir dan Anda mengerti ajaran yang super duper dahsyat ini. Sungguh-sungguh jangan sia-siakan. Kalau kita meninggal, lahir lagi, dan kita lahirnya di Afrika, sulit untuk mendapatkan ajaran ini. Dan kita mungkin mau ingat, dulu kayaknya paticca samuppada itu di kehidupan saya. Mana itu saya belajar? Tidak mungkin. Mumpung Anda belajar. Waktu kita cukup. Pada waktu Anda ngopi. Sementara teman-teman Anda satu kelompok itu bicara tentang cowok yang ganteng gitu ya. Jenggotnya sekarang jerongot-jerongot. Bisa Anda baca tentang sunyata aja. Kamu lihat apa? Kita semua ngelihat apa namanya cowok yang ganteng. Anda lihat sunyata. Wes. Ini luar biasa. Nah, bagaimana kalau kita ini penting sekali bagi kita. Ketika kita selalu menggunakan lensa ego kita gitu. Saya orangnya begini. Kamu mau kawin sama saya kan kamu sudah tahu orang saya kayak gini. Mau terima bagus, tidak mau ya sudah. Gitu. Kalau orang baik sama saya baik sama dia. Kalau dia nggak baik, tahu aja. Ya. Rambutnya saya ambil, saya bawa ke dukun. Ngomong-ngomong orangnya emang nggak baik, udah hindari aja. Ya. Dia emang sok mentang-mentang kaya. Tapi roda itu ada whatever. Ya. Doakan suatu hari aja. Ego. Kenapa harus saya yang menderita? Kenapa harus saya yang sakit? Kenapa harus saya yang tidak terima? Kenapa harus saya yang macam-macam? Kenapa tidak orang lain? Kenapa tidak itu? Kenapa tidak itu? Orang lain yang mengalami lebih baik daripada saya, itu biarlah dia menderita. Kan dia orang lain. Nah, itu karena ini. Yang nomor 2 itu, interbeing itu tidak ada. Saya dikira nanti dibohongi, ditipu kalau rugi. Kalau diuntungkan, wah dia baik. Gitu. Semua standarnya itu adalah saya beruntung apa enggak? Saya nyaman apa enggak?
Kalau nggak nyaman, semua jelek. Walaupun seluruh dunia mengatakan orang itu baik, kalau saya bertemu dengan dia dan saya tidak nyaman, dia orang baik. Tidak baik. Karena standarnya itu aku ini loh. Aku yang begitu penting. Nah ini. Nah aku inilah sumber dari loba dosa moha. Ya katanya Buddha ya, karena kamu tidak ngerti aku ini yang mana. Gitu. Karena kamu tidak pernah spend waktu mikir. Kalau, nah inilah ya. Jadi begitu kita tidak memikirkan tentang sunyata, yang kita pikirkan adalah aku. Maka Anda tahu ketika kita ngomong-ngomong ya, kita selalu ngomong, saya kenal orang itu. Jangan kumpul sama dia. Kenalnya kapan? 20 tahun yang lalu. Seolah-olah dalam 20 tahun itu dia tidak berubah. Dan kita suka pakai apa? Label. Toko ini. Seolah-olah. Sekali kita melabeli, label itu akan hidup selamanya. Anu toh, kamu kapan? China toh? Wais, parah itu. Itu toiletnya, wais, bau setengah mati. Sudah tidak ada toilet bolongan tok di tanah. Kapan kamu ke sana? Ya 25 tahun yang lalu. Tapi ini kan sekarang berubah. Aduh, orang-orang Cina itu jorok-jorok, mana bisa diperbaiki. Aduh. Jadi di kepala kita ini teman-teman, kepala kita ini beku. Apa yang kita lihat itu terus. Kalau kalian reuni ya dengan teman-teman, kalian belum ketemu nih, sudah 20 tahun tidak ketemu. Kalian datang, kaget ya. Loh kok wajahnya berubah semua? 20 tahun yang lalu kan kalian kan enggak kayak gitu ya. Kenapa sekarang? Karena beku di kepala kita. Ya memang begitu, karena otaknya kita kan begitu. Enggak begitu mau apa lagi. Namun kalau kita sadar semuanya berubah, kita siap-siap. 20 tahun lagi kita ketemu sama reuni, kita disalami atau terus kita dikatakan, tante atau apa segala macam. Kita marah. Tante masih muda toh. Mau ambil kaca, loh kok saya juga berubah. Hati-hati ya. Jadi segala sesuatu yang kita ketahui tentang diri kita itu seterusnya begitu. Seterusnya. Dan itu tidak benar. Oke, ya lensa drama ego, inilah aku, tubuhku, di luar itu bukan aku gitu ya. Terus kita menciptakan dinding gitu ya, sehingga orang masuk tidak bisa. Gitu. Anatta, sunyata, aku adalah proses, work in progress, segala sesuatu adalah aliran gitu ya. Tidak ada dinding, yang ada hanyalah keterbukaan. Ya. Bekerja sehari-hari, jadi kalau di Zen itu ada tulisan, I am nobody going nowhere. Ya. Bagus itu, menurut saya very nice. Ya kalau hidup sehari-hari ya udahlah going somewhere gitu. Tapi di dalam hati kita tahu bahwa kita going nowhere. Ya. Mau apa? Mau kemana? Ya. Setelah mati kita akan lahir lagi. Gitu. Jadi katanya Noel Harari gitu ya, yang nulis buku, tahu buku yang dia tulis. Homo Deus, tahu? Tidak tahu. Sapiens tahu? Waduh, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Waduh, kalau kan nggak baca itu. Dia bilang gini, waktu dia muncul di YouTube. Pernahkah kalian sadari, makin kita masuk ke dalam dunia ini, makin kita geli, makin kita ingin menghindar. Karena itu dia bilang, filsuf terbesar di dunia itu selalu menghindar gitu ya, mengasingkan diri. Orang-orang yang pinter-pinter itu masuk ke perpustakaan, tidak keluar lagi. Makan cuma sebentar masuk lagi. Saya sangat setuju. Sudah beda. Jadi yang tadi ngomong-ngomong sebelum ini katanya Pak Budi, kalau itu yang diceritakan saya juga tidak tertarik gitu ya. Betul. Jadi kalau kalau kita sudah, selera kita udah naik gitu. Aduh, kita menghindar. Dunia ini memang bukan untuk kita. Kalau kita sudah mendalam. Jadi kalau lensa emptiness ya, segala sesuatunya interdependen, berubah,
Semua yang terjadi adalah akibat dari apa yang kita lakukan. Gitu ya. Muncul aja, muncul akibatnya. Dan bukan kita 100% yang menghasilkan akibat itu. Dan kita tidak tahu cara mengontrolnya. Kalau ada orang kaya yang kaya, dia selalu bilang gini, aduh ini kebetulan. Pada waktu saya ini, kalau orangnya kayaknya sedikit-sedikit, saya ini yang menghasilkan. Tapi yang kaya-kaya, ya ini kebetulan. Pas pada waktu itu ketemu sama ini, ketemu sama ini. Oke, saya hanya mengulang gitu ya. Jadi kepingin segera mendapatkan, kalau kita ego, segera. Kalau sakit kepingin segera sembuh gitu ya. Kalau sunyata ya gimana gitu ya, tergantung, terserah gitu ya. Bertindak tidak buru-buru, tenang. Dan itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh Buddha, tetapi dijelaskan. Ya. Ketika beliau melihat, oh ternyata kayak gitu. Oke, teman-teman, saya dikasih waktu sampai jam ini gitu ya. Jadi saya selesai, gambarnya dipaskan di situ ya. Jadi yang jengkel sama saya ngelihat gambar itu jadi adem lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Bagi para